Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Kade Artini dengan NIM 20060916063. Di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul dan mekanisme persalinan normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul. Panggul dibentuk oleh 4 tulang. Yang pertama yaitu 2 buah pangkal paha kiri dan kanan atau disebut dengan os koke, yang kemudian 1 tulang kelangkang atau os sacrum, kemudian 1 tulang tungging atau os coccygeus. Kemudian pada tulang pangkal paha ini dibentuk oleh 3 tulang, di mana tulang pertama yaitu ada tulang usus atau os ilium, kemudian ada tulang duduk atau os ischium, kemudian ada tulang kemaluan atau os pubis. Kemudian pada tulang usus atau os ilium terdapat pinggiran yang tebal, yaitu disebut dengan crista iliaca. Kemudian di depan crista iliaca yang menonjol ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian di bawah spina iliaca anterior superior disebut dengan spina iliaca anterior interior. Kemudian pada bagian belakang ini yang ada tonjolan disebut dengan spina iliaca posterior superior. Kemudian pada bagian bawahnya yaitu disebut dengan spina iliaca posterior interior. Kemudian pada tulang duduk ada tonjolan yang di bawah ini disebut dengan tuber ischiadicum. Kemudian di dalam sini ada rongga disebut dengan foramen obturatum. Kemudian di belakang tulang duduk atau os ischium ada tonjolan disebut dengan spina ischiadica. Kemudian pada tulang kemaluan atau os pubis, pinggir atasnya disebut dengan ramus superior ossis pubis. Kemudian pada bagian tengah disebut dengan pinggir atas simfisis. Kemudian pada bagian seperti mangkok yang sebelah sini disebut dengan acetabulum. Kemudian di bagian atas tulang kelangkang ini disebut dengan promontorium. Kemudian pada bagian lobang yang di sini disebut dengan foramen sacralia. Kemudian pada bagian tengah ini disebut dengan crista sacralis. Kemudian pada bagian tulang tungging atau os coccygeus terdapat terdapat 4-5 ruas. Pada tulang tungging ini dapat terdorong ke belakang pada saat persalinan untuk memperluas atau memperlebar jalan lahir. Kemudian pada bagian pintu atas panggul dimulai dari promontorium, kemudian ke sayap sacrum, lalu ke linea innominata, kemudian ke ramus superior ossis pubis, kemudian ke atas simfisis. Kemudian pada bidang luas panggul di mana dari pertengahan simfisis, kemudian ke pertengahan acetabulum, lalu kemudian ke pertemuan ruas kedua dan ketiga. Kemudian pada bidang sempit panggul di mana dimulai dari pinggir bawah simfisis, kemudian ke spina ischiadica, lalu ke ujung sakrum atau 2 cm dari ujung sakrum. Kemudian pada pintu bawah panggul terdiri dari 2 segitiga di mana dasar segitiganya jarak antara tuberosis ischiadica dengan arterus pubis. Kemudian pada ukuran panggul dalam atau conjugata diagonalis dimulai dari pinggir bawah simfisis ke promontorium, inilah yang disebut dengan conjugata diagonalis. Kemudian pada ukuran panggul luar atau conjugata vera dimulai dari pinggir atas simfisis ke promontorium, inilah yang disebut dengan conjugata vera. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal. Yang pertama, saya akan menjelaskan persalinan normal. Persalinan normal adalah peristiwa lahirnya bayi cukup bulan atau anteng serta plasenta per vaginam tanpa komplikasi. Sedangkan mekanisme persalinan normal yaitu rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah kepala janin melewati jalan lahir atau pada saat panggul melalui sumbu jalan lahir. Baik, pada mekanisme persalinan normal ini terdapat 7 gerakan. Yang pertama yaitu ada engagement.
Yang pertama yaitu gerakan engagement, di mana pada bagian engagement ini janin telah memasuki rongga panggul. Nah, pada bagian engagement ini, pada posisi bagian kepala terjadi sinkritismus, di mana sinkritismus adalah saturus sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian, karena ada dorongan his dan kontraksi, maka kepala akan mengalami langkah kedua yang disebut dengan descent. Yang pertama terjadi asinkritismus anterior, di mana asinkritismus anterior yaitu saturus sagittalis tadi mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun ke bawah karena ada kontraksi. Nah, di sini terjadi perubahan kepala mendekati simfisis atau disebut dengan asinkritismus posterior. Lalu kemudian kepala akan semakin turun ke bawah dan akan terjadi gerakan fleksi atau flexion, di mana pada gerakan fleksi atau flexion ini bagian dada mendekati ke bagian dagu mendekati ke arah bagian dada janin. Nah, pada langkah fleksi ini bagian terendah kepala janin itu tertahan oleh serviks. Selanjutnya yaitu secara otomatis kepala akan mengalami putar paksi dalam atau internal rotation, sehingga bagian occiput atau ubun-ubun yang berada di pinggir berubah posisi menjadi ke bagian posisi tengah atau ke depan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ekstensi atau extension, di mana dagu menjauhi dada janin. Jadi pada langkah ini kepala akan dilahirkan dimulai dari bagian ubun-ubun kecil, kemudian dahi, mata, hidung, dan lahirlah kepala. Selanjutnya yaitu terjadi gerakan putar paksi luar, di mana pada putar paksi luar ini kepala janin menyesuaikan sesuai dengan sumbu jalan lahir. Misal bagian bahu janin di sebelah kanan, maka posisi bagian kepala pun menghadap ke sebelah kanan. Kemudian selanjutnya terjadi gerakan eksklusi, di mana pada gerakan eksklusi ini terjadi kelahiran berturut-turut, di mana pada kelahiran berturut-turut ini dimulai dari kelahiran bahu anterior, kemudian selanjutnya yaitu terjadi kelahiran bahu posterior.